Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini. Kali ini aku mau merangkum sebuah drama Korea yang sempat menarik perhatian penonton, terutama ibu-ibu banyak yang baper. Sampai-sampai di beranda FB ku waktu itu isinya ibu-ibu semua yang nyertain film ini. The World of the Married Couple. Drama ini seluruhnya berjumlah 16 episode yang dibintangi oleh Kim Hae-ah sebagai Ji Son-woo dan Park Hee-joon sebagai Lee Tae-oh, suami dari Ji Son-woo. Mereka memiliki seorang putra bernama Lee Jeon-young yang diperankan oleh Jeon Jin-seo. Oke, sebelum mulai, siapin dulu minuman dingin, multivitamin, jauhkan kasbon utang karena filmnya akan menguras emosi. Film dimulai dengan Ji Son-woo yang sedang memandangi potret keluarga. Dia merasa hidupnya sempurna, karirnya sebagai dokter sukses, mempunyai suami yang tampan dan perhatian, anak yang ceria dan termasuk anak yang cerdas di sekolah. Sampai suatu hari Ji Son-woo menemukan beberapa hal aneh yang membuatnya berpikir. 김에 건조한 거 싫어. 이러다 사람 도는 거 한숨. Karena penasaran, diam-diam Ji Son-woo mengecek HP suaminya. Kali aja ada sesuatu apa gitu. Tapi ternyata nggak ada. Lalu Ji Son-woo curhat sama sahabatnya, Myung-sok. Kita sebut saja Cece lah ya biar mudah. Cece ini dokter juga, teman sekantor Ji Son-woo. Cek, saya rasa si AA ada selingkuh. Tapi si Cece bilang, gak mungkin lah. Mungkin tuh perasaan kamu saja karena kamu terlalu capek kerja. Tapi seorang istri kadang punya insting kuat kalau ada sesuatu dengan suaminya. Sampai akhirnya Ji Son-woo minta bantuan Min Hyeong. Ya, gitulah pokoknya nyebutnya. Belibet banget, kita singkat aja jadi Mimin, biar mudah nyebutnya. Sun-woo minta bantuan Mimin untuk menyelidiki suaminya. Akhirnya ketahuan lah sama Mimin kalau Lee Tae-oh ini bener punya selingkuhan. Dan Mimin menyarankan Sun-woo untuk memeriksa bagasi mobil Lee Tae-oh. Dan ketika dicek, bener saja. Di sana terdapat celana dalam bekas pakai, alat kontrasepsi pria, dan HP rahasia yang digunain Lee Tae-oh untuk berkomunikasi dengan si selingkuhan. Dari HP itu, Sun-woo mengetahui bahwa teman dan sahabatnya termasuk si Cece itu tahu kalau Lee Tae-oh lagi deket dengan perempuan lain. Ji Sun-woo merasa dibodohi oleh suami, teman, dan sahabatnya. Sun-woo benar-benar kecewa dan memutuskan untuk bercerai. Tapi Sun-woo gak mau membagi harta gono gini dengan Lee Tae-oh karena semua harta yang dimiliki saat ini adalah hasil kerja keras Sun-woo. Sementara Lee Tae-oh yang bermimpi jadi sutradara film terkenal, dia menjalankan bisnis hiburan dengan dukungan Ji Son-woo belum menghasilkan apapun. Atas saran dari pengacara, diam-diam Sun-woo mengecek data keuangan dan ternyata dia kaget banget. Lee Tae-oh udah gadain rumah dan mengambil polis asuransi anaknya. Sun-woo juga mendapat data transaksi di pasar raya Gosen sebesar $9.800 yang ternyata dipakai Lee Tae-oh untuk beliin selingkuhannya tas mewah. Gak modal banget ya. Di lain tempat, Mimin berusaha mendekati Dak-kyung untuk mencari tahu sejauh mana perselingkuhan mereka untuk nanti dilaporin ke Sun-woo. Setelah data perselingkuhan Lee Tae-oh terkumpul, Sun-woo mendatangi rumah orang tua Dak-kyung dan menceritakan semua kelakuan Dak-kyung. Lee Tae-oh yang malam itu nginep di kosan Dak-kyung karena diusir Ji Son-woo kaget karena pagi-pagi ada babang kurir nganterin koper pakaian dan selembar kertas cerai dari pengadilan. 얘기 먼저 할게요. 감사합니다. Lee Tae-oh yang gak terima Sun-woo minta cerai, dia mendatangi Sun-woo dan memukuli Sun-woo. Hal itu dilihat oleh Jeon-young, anak mereka. Tapi hal itu justru membuat Lee Tae-oh kehilangan hak asuh anak
tidak mendapat harta gono gini sepeser pun, mendapat hukuman penjara dan menghilang dari Gosan. 2 tahun kemudian Lee Tae-oh kembali ke Gosan dengan tampilan berbeda. Dia sudah menikah dengan Dakyung dan memiliki seorang putri. Lee Tae-oh juga sudah sukses menjadi sutradara dengan dukungan ayah Dakyung. Scene berikutnya tampak seorang dokter muda sedang mengobrol dengan Ji Sun-woo. Ya, dia Dr. Kim, teman sekantor Ji Sun-woo. Dan sepertinya Dr. Kim ini ada hati terhadap Ji Sun-woo. Scene selanjutnya tampak Ji Sun-woo sedang makan malam dengan Dr. Kim. Dan tanpa sengaja, Lee Tae-oh dan Dakyung yang kini telah menjadi istrinya juga makan malam di resto yang sama. Cie, ada yang cemburu cie. Suatu hari Ji Sun-woo memberitahu Dakyung, "Sis, kasih tahu suami lo jangan suka stalking gua deh." Tapi Dakyung gak percaya, malah bilang, "Idih, kamu malu." Sampai suatu malam Dakyung lihat sendiri banyak foto Ji Sun-woo di HP Lee Tae-oh, dan itu merupakan bukti bahwa ternyata selama ini Lee Tae-oh suka stalking Ji Sun-woo. Scene berikutnya ada seorang pria yang terjatuh dari atas gedung stasiun Gosan. Pria itu pacarnya Mimin. Tapi entah siapa yang bikin gosip sehingga tersebar berita bahwa pria itu katanya pacarnya Sun-woo. Pasti ibu-ibu komplek nih yang bikin gosip sembarangan. Dan ternyata yang membunuh Park In-kyu itu Lee Tae-oh. Jadi selama ini Lee Tae-oh stalking Ji Sun-woo dengan menggunakan jasa Park In-kyu. Karena Park In-kyu butuh uang untuk nikahin Mimin, dia meras Lee Tae-oh dengan ancaman kalau nggak ngasih duit, rahasianya mau dibocorin ke Dakyung. Makanya Park In-kyu dilenyapkan oleh Lee Tae-oh. Karena nggak tahan dengan gosip yang beredar, Jeon-yu memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya dan Dakyung. Sun-woo merasa udah nggak ada artinya hidup. Suami kawin lagi, anak ikut bapaknya. Sun-woo merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Merasa sendiri, gak punya siapa-siapa, merasa gak ada artinya hidup. Sampai akhirnya Sun-woo memutuskan untuk berhenti kerja dan pergi tanpa diketahui oleh siapapun. Itu membuat mereka bertengkar dan akhirnya Jeon-yu ditampar oleh Lee Tae-oh. Scene beralih, nampak Ji Sun-woo sedang terbaring dan samar-samar seperti mendengar suara anaknya memanggil. Ketika Sun-woo menelpon, terdengar Jeon-yung menangis dan minta segera dijemput. Akhirnya Sun-woo pergi ke rumah Dakyung untuk menjemput Jeon-yung. Awalnya Dakyung berusaha menghalangi, tapi setelah perdebatan panjang, akhirnya Sun-woo berhasil membawa Jeon-yung pulang. Dari perdebatan itu, akhirnya Dakyung tahu kalau yang sesungguhnya dicintai oleh Lee Tae-oh adalah Ji Sun-woo. Hal itu membuat Dakyung memutuskan untuk bercerai dengan Lee Tae-oh. 더는 전화하고 말 섞기 싫으니까. 내가 지친 것 같은데. 내가 왜 네 아버님이었나? 아버님, 자식이. Lee Tae-oh diusir oleh Dakyung dan ayahnya tanpa uang sepeser pun. Semua fasilitas seperti rumah, mobil, perusahaan, kartu kredit, semua diambil. Mamam. Scene beralih, nampak ibu-ibu yang sedang bergosip. Nah ini nih, ibu-ibu komplek yang kemarin ngegosipin Sun-woo. Kembali ke Lee Tae-oh dan Ji Sun-woo, nampak Lee Tae-oh sedang berpamitan pada Ji Sun-woo dan Jeon-yung. Dia berkata, "Ayah gak akan muncul lagi di kehidupan kalian." Dan ternyata Lee Tae-oh berniat untuk buang diri dengan cara menabrakkan diri ke truk. Untung truknya segera ngerem, jadi Lee Tae-oh selamat. Tapi hal itu justru membuat Jeon-yung kabur dari rumah. Saya sendiri nggak tahu apa yang dipikirkan Jeon-yung sampai dia kabur dari rumah sampai setahun lebih nggak pulang-pulang. Entahlah, cuma Doraemon yang tahu. Di ending banyak hal tak terduga terjadi, seperti Yerim yang memutuskan bercerai dari Jae-hyuk. Jae-hyuk menikah lagi dengan entah siapa, belum kenalan dengan saya. Sedangkan Dakyung memutuskan untuk mengelola galeri seni. Nampak Ji Sun-woo yang sedang duduk sendiri di rumah. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka seseorang, kemudian seorang pria masuk dan berdiri tepat di hadapan Sun-woo. Entah siapa karena gambar dibikin burem, sepertinya sang sutradara sengaja agar penonton menebak-nebak, tapi
Kalau dilihat dari ekspresi wajah Sunwoo dan dari postur tubuh si pria, tebakan saya pria yang masuk ke dalam rumah itu Lee Jun Young. Mungkin ada tebakan lain, menurut kalian siapa yang masuk ke rumah Ji Sun Woo? Silahkan tulis di kolom komentar.